kedua kerja klinik gigi dentes. Karena ini nanti ada kasus pasien mau implan tapi apa namanya infeksi. Nah ini dokter Hits RSGM. Masuk kamera dulu dok. Apa kabar? Sehat? Sehat apa sih? Lagi live? Enggak, bikin vlog. Oh. Mas, balik kamu? Udah selesai? Oh iya. Masuk dulu ya. Mau masuk? Mau masuk ini? Luar biasa. Sebelum aku terkenal loh nanti. Boleh. Di ruang berapa? 3, 3. oke. Masuk. Halo Mbak. Ini klinik dentes. Keren kan? Masuk ke ruang 3. Banyak pasien. Hei Mbak, mau masuk video nggak Mbak? Ya kalau mau masuk nanti tak. Inilah ruangan dentes. Keren kan? Gede coy. Kamu bawa asisten ya, nanti pasien kedua kan pasien implan. Tapi mau cabut dulu. Udah datang ya Mbak pasien? Silakan. Dengan Mas Surya ya. Gimana Mas? Ini keluhannya cabut gigi ya? Sebelum sudah pernah cabut gigi belum? Belum pernah sama sekali. Tapi pernah divaksin nggak? Vaksin COVID kemarin? Divaksin nggak? Kesakitan nggak vaksin? Ya, kayak gitu sih rasanya. Kurang lebih gitu. Nanti kan dibius dulu. Bius. Nah, ketika dibius itu seharusnya sakit perih ngilu hilang. Ya, sekali lagi saya sebutkan ketika dibius sakit perih ngilu hilang. Tetapi itu kan bius lokal. Jadi cuma sekitar giginya situ saja. Jadi ketika saya pegang, karena jenengan masih sadar, ya jenengan masih kerasa dipegang. Tapi harusnya sakit perih ngilu hilang. Tapi juga giginya ketika saya mau cabut ya kerasa kayak mau keangkat aja gitu. Saya cek dulu kondisinya ya. Ini rujukan dari dokter Bowo ya. Bisa lihat. Kondisi ada saluran. Biasa. Kondisi sudah reaksi kan? Kan ya Mas, mundur sedikit Mas. Kalau yang bawah ini masih ada banyak makanannya. Jadi tapi dia sudah sampai saraf gigi memang. Jadi harus dirawat saluran akar namanya. Dirawat saluran akar sampai bersih dulu, kemudian baru ditambah. Kemudian yang infeksi ini Mas, dia tidak infeksi. Nah tapi saya menjalankan kebenaran saya sudah memberitahukan bahwa kalau yang bawah kiri itu masih ada alternatifnya dipertahankan karena struktur giginya masih kokoh dan masih banyak sekali.
bius dulu. Setelah saya bius, kemudian nunggu biusnya bereaksi, saya cek kalau pas nggak sakit baru saya cabut. Prosesnya pencabutan tuh nanti ini kan sulit mas, dicabut gigi sulit. Nanti giginya ini dibelah aja, seret, dengan nggak kerasa dibelah ini jadi 3, keluarin dulu. Ini yang sering sakitnya ini ya. Oh iya enggak, ya saya menjelaskan itu. Nah nanti keputusannya di jalan. Ya, ini tadi saya menjelaskan bahwa saya memberitahu semuanya apa-apa yang harus dilakukan. Kemudian persetujuan tetap dari masnya. Kalau misalnya bahwa mau dicabut, ya nanti saya minta persetujuan medis untuk dilakukan dicabutkan gigi bawah. Ya, berarti bawah ya, biar dicabut ya. PHKI ya. Gimana? Kan dibius mas. Gimana? Tapi dicoba, rasanya sakit atau relax aja yang penting gimana. Kalau relax harusnya lebih tidak sakit sih. Ini bisa aku jadi dapat obatan itu. Kemarin kasih obat apa aja kan dokter? Oh, Lupa. Ini nggak vaksin. Ya, amoxicillin dan ibuprofen. Ibuprofennya masih? Yang buat nyeri itu, Hmm. itu kan udah habis. Udah habis. Oke, nanti kasih resep. Ada alergi obat nggak mas? Nggak ada alergi obat. Pernah sakit sampai di opnam, sakit apapun? Nggak ada ya. Sakit mah? Enggak. Nggak ada ya, aman ya. Besar-besar banget itu. Apa ya? Obatnya? Iya obatnya, nanti tak carikan yang kecil. Susah itu minum obat nolnya susah juga. Oke. Senderan aja mas. Mana senderan? Senderan aja mas, relax aja. Buka mulutnya. Saya cek dulu. Buka mulutnya. Santai, tujuan. Tangan dulu langsung. Saya tahan tangannya dulu ya mas. Masnya ini cabut. Secara pemeriksaan konsep bawah yang ada di saya jalan mas. Buka mulutnya. Relax aja. Ya, lebar gitu mas, lebih baik. Saya masih siap. Dah kali, dah kayak dia. Relax aja, permisi. Agak kali kayak tadi, ya skip aja. Permisi ya, saya relax, tarik nafas. Umur sesakit yang dibayangkan enggak? Enggak. Ya. Enggak sakit kan? Enggak seperti yang dibayangkan kan? Nah, mantap begitu rasanya disuntik, dibius. Terus ini kan dibius mas. Nanti kalau sudah bereaksi biusnya, lidah separuh bagian kiri itu kayak kesemutan. Lidah separuh bagian kiri kayak kesemutan, sama nanti dari ujung bibir ini pada bibir ini itu juga kayak tebel atau sini atau rasanya bisa sini berbibel gitu. Ada yang beda. Kalau itu sudah bereaksi Itu sampai kapan? cuma 3 jam. Yang bisa kalau ini udah dicabut terus atas ada tambah silang berapa hari? Bedanya kalau bagusnya 2 minggu mas. Tapi kalau masa pengen cepet-cepet seminggu ya sudah aman. Bisa. Bisa nanti dikasih vitamin untuk memberi tambahan rasa penyebaran. Ini kayak
berlindingan Iya. lidahnya. Kirain air. Gimana? Bukan air keluar kan? Bukan. Aneh ya. Iya. Rasanya. Itu air liur yang jenengan tidak bisa terkontrol. Rasanya kayak ada yang beler gitu. Iya. Nggak mungkin kan? Nah, kontrol air liur sih ini yang bagian sini nanti air liurnya susah dikendalikan. Ya, tunggu dulu, biasanya nunggu 3 menit sampai 5 menit. Kita langsung rasa kayak kesembuhan ya? Iya, tinggal gitu. Bibir Bibir belum sama sekali ya, kayak rasanya kayak aneh gitu. Jadi kan nanti relax, senderan, makin cepat bereaksi. itu sampai 3 jam tuh. Iya. Sebelumnya belum pernah ke dokter gigi juga ya? Belum, baru di sini. Baru kemarin sama dokter bawa bersinar kanan gigi ya. Iya. Relax saja. Lebih sakit. Kan nanti ada obat nyeri ya. Jadi kan nanti kan habis dicabut mas. Jadi kan nggak boleh makan selama 2 jam. Jadi sampai setengah makan nggak boleh makan dulu. Minum panas nggak boleh. Mohon maaf rokok bukan. Iya. Nggak boleh rokok dulu. Berapa lagi? Ya sebaiknya sih selamanya ya. tapi ya kalau ini minimal 3 hari sampai 5 hari. Ya sembuhnya cepat. Kalau lukanya kena rokok nanti kambuh mas. Ada penyakit lain. Minum dingin boleh nanti bisa. Jadi kan nanti kan setelah 8 baru makan. Ini nggak dipakai dulu kan? Enggak, yang kanan yang dipakai. Jadi jangan pakai kanan dulu. Langsung minum obat. Tapi kalau tadi siang sampai menjelang sore sudah makan, nanti jam 7 malam langsung diminum obatnya satu. Antibiotiknya dihabiskan ya, nggak boleh sisa. Dan kemarin Rokok pot sama itu. gimana? Rokok sama pot sama. Sama. Aneh rasanya mulai aneh. Iya. Kayak berat. Nah, resepnya adalah coba kumur-kumur pakai yang kiri. Susah untuk dikendalikan lah ini kumur pakai kiri sebelah kiri. Didekatkan ke speeder atau bagian untuk kakinya. Nah, kumur-kumur aneh nggak rasanya? Terus dimuntahkan. Oke. Sulit untuk kontrolnya ya. Ngeces ya. Ini pakai di sini dulu. Oke. Kesadaran mas? Kesadaran aja. Mulai hilang. Enggak masih gitu. Ini jangan karena masih ada takut, relax aja mas. Jadi cabut gigi itu yang dihilangkan nggak cuma rasa nyerinya di sini, tapi di pikiran jenengan yang takut itu. Karena nanti misalnya persepsinya jenengan masih ketakutan, nanti sentuhan aja dipersepsikan sama dengan sakit, padahal itu cuma sentuhan. Itu nanti mempengaruhi proses pencabutan gigi, bisa lama atau bahkan bisa sampai hari. Relax aja ya. Ini ada tambahan bius kecil dari saya. Kayak banyak ya apa? Makin sulit harusnya umurnya. Makin aneh ya rasanya buat umur ya. Jadi lagi. Kalau masih pahit umur lagi mana? Enggak? Jadiran. 2 kali suntikan terakhir masih kerasa nggak? Nggak kerasa ya? Oke, kita tunggu 1 menit lagi.
Finalnya makin tebel, jadi makin tebel, dalam makin tebel, baru nanti saya cabut. Sekali lagi, perih, ngilu, sakit, hilang. Tetapi rasa kayak kepegang, rasa kayak giginya mau keangkat tetap terasa. Tapi sakit, perih, ngilu, hilang. Gitu ya? Masih tetap seperti ini. Nah, kan sakit ya ini namanya. Tapi rasa ketekan, ya maksimal gitu rasanya. Oke? Ini ngomong cabut yang atas jadi itu sudah. Sama atas, cuman akarnya ada 3 mas, dan itu kan tidak ada mahkotanya, jadi tidak bisa dipegang pakai alat untuk nyabutnya. Jadi yang atas itu dipotong giginya, jadi yang tadinya 1 gigi nanti kelihatannya jadi 3 gigi atau 3 bagian. Dan nanti lebih mudah, lebih cepat daripada langsung dikeluarkan dalam posisi seperti ini. Yang sudah itu lagi. Sama jenengan punya sisa akar gigi susuk di dekatnya ini nanti. Oh, di atasnya. Nanti sekaligus bius ini kan ke bius itu juga. Jadi sekalian aja gitu kalau pasang. Cuma itu aja sih PR-nya. Terus saran saya ya mas, ini jenengan umurnya 22 tahun, udah kehilangan 2 gigi. Kalau secara standar WHO, umur 50 tahun hanya boleh kehilangan 1 gigi. Jadi jenengan kan sudah kelewat itu standarnya. Sebisa mungkin per 6 bulan sekali ke dokter gigi, sikat giginya 2 kali sehari, supaya nggak ada lubang lagi. Ya. Kesehatan gigi itu sepele kok mas. Yang penting jenengan rajin sikat gigi aja, itu bisa terjaga. Iya, sakit nggak sakit, kotor atau masih agak bersih, sama aja, kontrol aja. Oke, saya cek dulu mata kanan, agak mundur sedikit mas, sedikit, cek aja, kita pegang kepala, mana kepalanya ada di sini. Pegang sedikit, coba mundurnya di sini. Saya ngecek dulu mana di sini ya. Sakit ya, saya cuma rasa ketekan aja ya. Sorry. Agak lebar aja mas, nggak apa-apa. Saya geser ini, saya geser. Kiri sini mas, fiksasi ram. Iya, bebas aja mas, itu dipegangin ramnya. Ini agak kegoyang-goyang. Kasih satu untuk rasa seperti kegoyang-goyang aja. Kegoyang-goyang aja ya. Karena masih agak takut ya. Tambahin bius biar ini makin. Luar. Nah. Ini cuma kita kena, pegang aja. Satu aja lah, dia punya opsi. Gimana? Ya, ditahan sebentar ya. Kita selesai. Tidak saja. Stop.
kaki kanan sedikit, kanan sedikit. Buka mulutnya, buka mulutnya. Tidak apa-apa, tarik nafas. Ya, beres dulu. Dan cabut. Ya. Ini ada infeksinya, jadi pas mau dicabut ada kayak rasa sakit sedikit. Ini harusnya pas dicabut tidak sakit. Boleh nggak? Dikit. Sekarang sakit ya? Masih agak pegel sedikit. Ya, agak pegel ya. Tapi sakit banget ya? Enggak kan? Nanti lama-lama berhenti. Jadi tadi masih tegang soalnya. Kalau tegang itu, nggak apa-apa. Tapi udah cukup bagus kan langsung keambil. Coba kita hitung tadi ada 15 menit ya. Nyangkutnya nggak ada kan? Jadi jenengan termasuknya apa nanti ada yang sedih. Ininya mau ditinggal, dibuang atau dibawa? Ini gigit terus dari gigit setengah jam ya. Nah, kalian ada juga. Jadi makanya saya minta jangan kooperatif karena supaya ini nggak boleh patah. Kalau patah repot lagi. Kan bingung ya kan. Ini yang bikin satu ini masuk ke sana. Tak kerok lagi nanti buka. Nah, buka ya, buka. Salah. Mau dibawa pulang? Ya, dibersihkan ya. Oke, duduk dulu, relax dulu. Saya siapkan resep ya, Mas. Oh iya Mas, saya mau izin. Saya kan sedang ada, saya dosen, sedang ingin buat video pembelajaran. Ini nanti video kan tadi saya video. Saya minta izin dijadikan studi kasus pembelajaran, apakah boleh? Nggak apa-apa. Makasih ya Mas. Nanti kalau ada sesuatu misalnya dok ini masih sakit dan lain-lain, WA-nya KFO ya, front office. Nanti saya kasih instruksi. Minta yang kecil ya Mas, ininya ya. Terus makanya pakai yang kanan dulu. Kalau sikat gigi tapi yang bekas cabutnya dihindari. Ini di depan kaca sih enaknya. Jadi nanti Mas bisa lihat depannya ini resepnya. Oke, sudah ada yang mau ditanyakan? Kita tinggal tunggu di depan. Enggak apa-apa. Nanti di minum obatnya masih. Ya. Kasihan pertama kali cabut gigi. Tadi masih ngomong setengah jalur karena deg-degan, biasanya deg-degan. Detak jantungnya, denyut nadinya cepat. Nah itu detak jantungnya itu yang di pembuluh darah dekat soketnya itu kerasa kayak berdenyut gitu. Tapi dicek soketnya bagus, granulomanya sedikit sudah dibersihkan. Kemudian ini ada kasih pereda nyeri yang onsetnya cepat, kasih natrium diklofenak aja. Tapi kalau dilihat pasien kooperatif cepat sembuh sih nanti. Antibiotik sudah diberikan sama dokter sebelumnya karena ada
reaksi seperti sakit inflamasi karena bakteri pastinya. Oke, pasien yang kedua nanti pasien mau implan, sebenarnya mau immediate implan tapi kondisinya infeksi, ada fluktuasi positif. Nanti mau jadiin case report, ini project case report bersama mahasiswa koas. Di mahasiswa koas itu ada kompetensi bisa menjelaskan bagaimana detail implan simple yang two stage surgery. Jadi nanti ini jadikan case report. Mahasiswa bedside teaching ada 2 orang melihat saya bekerja, dan ini nanti yang menarik adalah gimana caranya mencabut gigi pada kondisi infeksi ya. Jadi bagaimana manajemen anestesi, kemudian manajemen prescription atau resep obat, itu nanti harus disesuaikan dengan kondisi pasien ya. Masih nunggu pasien sama nunggu mahasiswa. Oke, kita skip dulu.